Dengan Riza di sini, ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah ke-9 mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Akuntansi pertanggungjawaban menurut definisi Hansen and Mowen adalah sebagai berikut. Responsibility accounting is a system that measures the result of its responsibility center accounting to the information managers need to operate their centers by Hansen and Mowen. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya serta mengukur hasil dari tiap level pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat ditelusuri penyebab dan penanggung jawabnya. Akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bermacam-macam konsep dan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dan departemen dalam mencapai tujuan atau behavior of coherence. Pusat pertanggungjawaban menurut Charles T. Holmgren dan Gary L. Sundem dan William O. Stratton adalah sebagai berikut. A responsibility center is a set of activities assigned to a manager, a group of manager, or other employee. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu tingkatan bisnis di mana manajer mempunyai pertanggungjawaban untuk melaporkan aktivitasnya dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang telah dilakukannya, dan dalam pelaksanaannya manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh manajer lain dan pekerja-pekerja lainnya atau pegawai lainnya. Menurut Atkinson dan kawan-kawan membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 4 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cost center atau pusat biaya. Yang kedua ada revenue center, ada pusat pendapatan. Selanjutnya ada profit center, ada pusat laba. Selanjutnya ada investment center atau pusat investasi. Pusat biaya atau cost center, manajer departemen atau divisi diserahi tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Selanjutnya ada revenue center atau pusat pendapatan. Manajer departemen atau divisi diserahi tanggung jawab untuk mengendalikan pendapatan dan otoritas untuk mengambil keputusan penjualan produk yang mempengaruhi pendapatan tersebut. Selanjutnya pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana kinerja keuangan diukur dari segi labanya yang merupakan perbedaan antara pendapatan dan beban. Dan yang terakhir adalah pusat investasi atau investment center, terdiri dari beberapa pusat laba, memiliki hak keputusan pusat biaya dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Perbedaan di antara pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Jenis pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya tipe 1, bauran masukan guna memaksimalkan keluaran untuk satu anggaran. Pengukuran kinerja adalah keluaran akrual versus keluaran yang dianggarkan. Selanjutnya pusat biaya tipe kedua, yaitu bauran masukan guna meminimalkan biaya untuk suatu keluaran tertentu.
pengukuran kinerjanya adalah biaya akrual versus biaya yang dianggarkan. Selanjutnya jenis pusat pertanggungjawaban pusat laba, yaitu bauran masukan dan harga jual untuk suatu anggaran modal tetap. Pengukuran kinerja adalah laba akrual versus laba yang dianggarkan. Selanjutnya ada pusat investasi, yaitu bauran masukan, harga jual dan modal untuk suatu tingkat mutu merek dan celah pasar. Pengukurannya ada dua, yaitu ROI aktual versus ROI yang dianggarkan, dan juga laba residu akrual versus laba residu yang dianggarkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban. Model akuntansi pertanggungjawaban didefinisikan dengan 4 elemen, yaitu menugaskan tanggung jawab, membuat ukuran kinerja atau kriteria, membuat evaluasi, dan memberikan penghargaan. 3 jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan fungsional, yaitu ukuran kinerja berdasarkan faktor keuangan. Yang kedua ada berdasarkan aktivitas, yaitu menempatkan tanggung jawab pada proses dan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Dan yang terakhir berdasarkan strategi atau balance scorecard, yaitu menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan mengukur 4 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif infrastruktur. Peran informasi dan akuntabilitas. Informasi memiliki peran penting agar para manajer bertanggung jawab terhadap hasil. Akuntabilitas secara tidak langsung mencerminkan pengukuran kinerja, yang berarti bahwa hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau dianggarkan. Sistem pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja seperti ini sering merujuk kepada akuntansi pertanggungjawaban karena peran penting yang dimainkan oleh ukuran dan laporan akuntansi tersebut di dalam proses-proses bisnis. Penilaian kinerja keuangan. Definisi penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi atau bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran-sasaran standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari laporan kinerja anggaran Direktur Produksi per tanggal 31 Agustus tahun 2020, di mana data-data tersebut dibandingkan antara anggaran dan aktualnya, dengan hasil kinerja ada di atas anggaran dan ada yang di bawah anggaran. Dan laporan kinerja anggaran manajer pabrik per tanggal 31 Agustus 2010, di situ juga terdapat perbandingan antara anggaran dan aktual, di mana angka-angka di atas anggaran dan di bawah anggaran tertera di laporan tersebut. Dan yang ketiga itu ada laporan anggaran kinerja dari penyelia Departemen 1 Pabrik A per tanggal 31 Agustus, di mana di situ ada perbandingan juga antara anggaran-anggaran dan biaya-biaya aktual, di mana biaya aktual dan yang di bawah anggaran dan di atas anggaran lebih besar di bawah anggaran. Baik, kita masuk ke return on investment atau ROI.
merupakan rasio laba operasi terhadap aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku awal bersih ditambah nilai buku akhir bersih dibagi 2, dan dapat dikelompokkan menjadi 2 komponen, yaitu margin, yaitu rasio laba terhadap penjualan, dan perputaran atau turnover, yaitu rasio penjualan terhadap aktiva operasi rata-rata. Rumus ROI yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata, atau ROI sama dengan margin dikali perputaran, atau laba operasi dibagi penjualan dikalikan dengan penjualan dibagi aktiva atau operasi rata-rata. Contohnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan mempunyai 2 divisi, yaitu alfa dan beta. Laba bersih alfa adalah $100.000 dan beta adalah $200.000. Jika alfa menghabiskan investasi sebesar $500.000 untuk menghasilkan kontribusi laba tersebut dan beta sebesar 2 juta, maka ROI alfa sama dengan laba bersih dibagi dengan aktiva operasi rata-rata sama dengan $100.000 dibagi dengan $500.000 sama dengan 0,20. Sedangkan ROI beta, laba bersih dibagi dengan aktiva operasi rata-rata, sama dengan 200.000 dikali dengan 2 juta sama dengan 0,10. Selanjutnya, jika perusahaan menghasilkan penjualan sebesar $400.000, maka ROI juga dapat dihitung menggunakan margin dan perputaran atau turnover sebagai berikut. Margin alfa sama dengan laba operasi dibagi penjualan, yaitu 100.000 dibagi dengan 400.000 sama dengan 0,25. Sedangkan perputaran atau turnover dari alfa sama dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, yaitu 400.000 dibagi dengan 500.000 sama dengan 0,80. Jadi ROI alfa sama dengan margin dikalikan dengan perputaran, maka sama dengan 0,25 dikali 0,80 sama dengan 0,20. Berikut ini adalah contoh dari perbandingan kinerja divisi, perbandingan ROI untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies. Tertera di situ untuk ROI Electronic Division meningkat di tahun 2020 dari 0,18 menjadi 0,20. Sedangkan untuk medical supplies itu menurun dari 0,18 menjadi 0,15. Dari data-data di atas, maka bisa dijadikan resume untuk perbandingan ROI sebagai berikut. Untuk Electronic Division, marginnya adalah 0,6 dan perputarannya 3,0, sehingga ROI-nya 0,18 pada 2019. Sedangkan untuk 2020 ROI-nya menjadi 0,20. Ada peningkatan yang cukup signifikan di dalam turnover-nya. Sedangkan untuk medical supplies, medical supplies di tahun 2019 dan tahun 2020 angkanya identik atau statis. Akan tetapi dari jumlah total penjualannya itu menurun, sehingga ROI-nya juga cenderung menurun.
Di sini dapat diidentifikasikan bahwa untuk medical supplies harus menaikkan turnover dan juga marnya, karena perbandingannya menurun cukup signifikan. Manfaat ROI sebagai pengukur kinerja mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana yang diharapkan dari manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong manajer memfokuskan pada investasi biaya. Dan yang ketiga, mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi aktiva operasi. Kelemahan ROI mengakibatkan fokusan yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas secara keseluruhan perusahaan. ROI mendorong para manajer untuk berfokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Laba residu atau economic value added adalah laba operasi setelah pajak dikurangi biaya total modal tahunan. Jika EVA positif, maka perusahaan menciptakan kekayaan. Sebaliknya, jika EVA negatif, maka perusahaan merusak modalnya. Merupakan figur rupiah dan bukan sebuah persentase tingkat pengembalian. Konsep perhitungan EVA adalah sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi biaya tertimbang rata-rata atas modal dikali dengan total modal terpakai. Kesulitan yang dihadapi adalah menghitung biaya modal yang terpakai, yaitu melalui dua hal. Yang pertama, menentukan biaya tertimbang rata-rata atas modal, dan yang kedua, menentukan total jumlah modal yang dipakai. Keunggulan EVA atau Economic Value Added adalah sebagai berikut. Kunci keunggulan EVA adalah menekan pada laba operasi setelah pajak dan biaya modal yang aktual. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Contohnya sebagai berikut. Jika suatu perusahaan telah menerbitkan obligasi 10 tahun dengan suatu tingkat bunga tahunan 8% dan tingkat pajak 40%, maka biaya bersih surat obligasi adalah sebagai berikut. 0,08 dikurangi 0,4 dikali 0,08, maka hasilnya adalah 0,08 dikurangi 0,032, maka didapat angka 0,048 atau sama dengan 4,8%. Anggaplah suatu perusahaan memiliki dua sumber pembiayaan, 2 juta obligasi jangka panjang dengan bunga 9% dan 6 juta saham biasa jika dipertimbangkan sebagai risiko rata-rata. Jika pajak perusahaan adalah 40% dan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang adalah 6%, biaya rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. Di situ tertera obligasi sebanyak 2 juta dan saham sebanyak 6 juta. Jika ditotal sebesar 8 juta total kekayaan perusahaan. Jika dipresentasikan, obligasi sebesar 0,25% dari total harta perusahaan dan saham sebesar 0,75 dari total kekayaan perusahaan. Dan jika sudah dihitung biaya setelah pajaknya, maka biaya yang dibebankan masing-masing untuk obligasi 0,0135 dan untuk saham 0,0900, sehingga didapat angka total yang dibebankan adalah 0,1035.
sehingga biaya tertimbang rata-rata atas modal adalah 10,35%. Contoh Eva, anggaplah bahwa PT Masiro tahun lalu memiliki pendapatan operasi bersih setelah pajak sebesar $900.000. Tiga sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebagai berikut. 2 juta dari obligasi hipotek atau mortgage bonds dengan bunga 8%. Selanjutnya ada 3 juta dari obligasi tanpa jaminan dengan bunga 10% dan 10 juta dan di saham biasa. PT Masiro membayar tingkat pajak marginal sebesar 40%. Jawabannya adalah pertama, tahap 1. A. Biaya setelah pajak dari obligasi hipotek sama dengan 0,048. Didapat dari 1 dikurang 0,4 dikali dengan 0,08% bunganya. Biaya setelah pajak dari obligasi tanpa jaminan adalah 0,06, yaitu dari 1 dikurang 0,4 dikali 0,10, yaitu bunganya atau 10%. Yang C, tidak ada penyesuaian pajak untuk ekuitas atau saham, sehingga biaya saham biasa sebesar 12%. Didapat dari 6% pengembalian atas obligasi pemerintah jangka panjang ditambah 6%, yaitu dari premi rata-rata. Tahap kedua, yaitu obligasi hipotek sebesar 2 juta, obligasi tanpa jaminan 3 juta, saham biasa sebesar 10 juta, maka totalnya adalah 15 juta. Jika dipersentasikan adalah sebagai berikut. 13,3% obligasi hipotek dari total modal. Terus obligasi tanpa jaminan adalah 20% dari total modal, dan saham biasa adalah 66,7% dari total modal. Biaya setelah pajak untuk obligasi hipotek adalah 0,048, obligasi tanpa jaminan adalah 0,06, dan saham biasa 0,12. Nah, biaya yang dibebankan totalnya adalah 0,098. Jika biaya tertimbang rata-rata atas modal dikalikan dengan total modal yang dipakai, maka biaya modal diketahui untuk PT Masiro, yaitu jumlah modal yang dipakai adalah 8 juta. Sehingga biaya modal adalah $784.000 yang didapat dari 0,098 dikalikan dengan 8 juta. Maka didapat sebagai berikut. Pendapatan operasional setelah pajak sama dengan 900.000 dikurangi dengan biaya modal yaitu 784.000, maka economic value added-nya adalah $116.000. Pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga atau nilai dari produk atau jasa yang dibebankan pada suatu divisi atau pusat laba atau pusat pertanggungjawaban. Memberikan produk jasa itu kepada divisi atau pusat laba atau pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu perusahaan. Harga transfer bukan sama dengan harga jual. Harga transfer di suatu pihak atau divisi yang memproduksi merupakan pendapatan bagi pusat pertanggungjawaban yang menyerahkan atau menjual produk atau jasa. Di lain pihak, divisi yang membeli merupakan biaya bagi pusat pertanggungjawaban yang menerima produk atau jasa. Pada umumnya, suatu perusahaan melakukan suatu penetapan harga transfer antara perusahaan dalam suatu produk atau suatu grup yang disebut intra-company transfer pricing.
Latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi, dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi dapat dilakukan sebagai pelaksanaan strategi diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. Diversifikasi biasanya ditempuh melalui proses divisionalisasi, yang merupakan pembentukan divisi-divisi yang diberi peran sebagai alat atau pusat laba. Semakin luas tingkat diversifikasi, semakin besar kebutuhan manajemen puncak akan alat untuk mengintegrasikan berbagai divisi yang telah dibentuk. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Selanjutnya, desentralisasi adalah pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan. Divisionalisasi tidak selalu diikuti dengan desentralisasi. Divisionalisasi yang tidak diikuti dengan desentralisasi akan menimbulkan pseudo profit centers atau pusat laba tidak dalam arti sebenarnya. Desentralisasi dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk, yaitu functional decentralization, geographical decentralization, dan profit decentralization. Manfaat desentralisasi. Manajer tingkat lebih rendah memiliki pengetahuan terbaik tentang kondisi setempat. Yang kedua, di kesempatan berlatih mengelola unit organisasi dan motivasi untuk lebih berprestasi. Selanjutnya ada kelemahan desentralisasi, yaitu keputusan manajer menguntungkan divisi yang dipimpin tetapi merugikan perusahaan. Selanjutnya ada kecenderungan manajer memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa, padahal akan lebih murah jika jasa disediakan secara terpusat. Selanjutnya ada biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi yang naik. Metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer atas dasar biaya, yaitu cost based transfer pricing. Yang kedua ada penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer pricing. Pendekatannya adalah full costing, variable costing, dan activity based costing atau ABC costing. Unsur-unsur biayanya untuk full costing ada biaya produksi. Markup-nya adalah biaya non-produksi ditambah dengan X% dikali aktiva penuh dibagi dengan biaya produksi. Untuk variable costing, biaya variabel unsurnya adalah biaya tetap ditambah X% ditambah aktiva penuh dibagi dengan biaya variabel. Untuk activity based costing, unsur biayanya adalah unit level activity, batch related activity, product sustaining activity, dan facility sustaining activity. Unit level activity cost. Unit level activity cost adalah biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkut. Selanjutnya ada batch related activity cost, yaitu biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Contoh setup cost ini untuk menyiapkan mesin dan equipment sebelum proses produksi. Biaya angkutan bahan baku dalam pabrik, biaya inspeksi,
biaya order pembelian, dan lain sebagainya. Product Sustaining Activity Cost, biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contoh desain dan pengujian produk. Selanjutnya ada Facility Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya biaya depresiasi, amortisasi, dan asuransi. Contoh soal 1. PT X memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q, ditransfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1000 unit dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Biaya produksi yaitu unsur dari biaya tetap sama dengan 50 juta, biaya produksi variabel 150 juta. Biaya administrasi umum tetap 40 juta, biaya administrasi dan umum variabel sebesar 10 juta. Biaya pemasaran tetap 15 juta, biaya pemasaran variabel 5 juta. Dan total biaya penuh divisi A adalah 270 juta. Total aktiva pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar. Dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi atau rate of return on investment sebesar 20%. Perhitungan berdasarkan cost based transfer pricing, pendekatan full costing. Biaya administrasi dan umum sebesar 50 juta, biaya pemasaran sebesar 20 juta, maka total biaya non produksi adalah 70 juta. Laba yang diharapkan adalah 20% dari 1 miliar, yaitu 200 juta. Maka jumlahnya adalah laba ditambah dengan total biaya non produksi sama dengan 200 juta. Dan biaya produksinya adalah 200 juta. Jadi 270 juta dibagi dengan 200 juta sama dengan 1,35 atau 135%. Maka perhitungan harga transfer yaitu sebagai berikut. Biaya produksi ditambah dengan markup sama dengan 200 juta ditambah dengan 135 dikalikan dengan 200, yaitu 270 juta, maka didapat hasil sebesar 470 juta. Atau jika dijadikan per unit sama dengan 470.000 per unit. Cost based transfer pricing, pendekatan variable costing. Perhitungan markup-nya adalah sebagai berikut. Biaya tetapnya dihitung, yaitu biaya tetap produksi 50 juta, biaya tetap administrasi dan umum 40 juta, dan biaya pemasaran sebesar 15 juta, maka total biaya tetap adalah 105 juta. Laba yang diharapkan sama, yaitu 200 juta ditambahkan jadi 305 juta. Jika biaya variabel atau total biaya variabelnya ditambahkan, maka didapat 165 juta. Dibagi dengan jumlah total tadi, maka didapat angka 1,84 atau 184%. Maka untuk perhitungan harga transfernya yaitu sebagai berikut. Biaya variabel ditambah markup ya sama dengan 165 total biaya variabel ditambah markup yaitu 184% dikali dengan 165 total biaya variabel, maka hasilnya adalah 468.600 juta rupiah. Ya, atau untuk dijadikan per unit jadi 468.600 per unit. Contoh soal 2. PT X memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q dan R ditransfer ke divisi B.
Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal yaitu 1 juta unit suku cadang Q dan 2 juta unit untuk suku cadang R. Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh dengan taksiran biaya sebagai berikut. Untuk keterangan unit level activity cost, biaya standar per unit untuk suku cadang Q 1.500, suku cadang R 2.000. Batch related activity cost atau biaya standar per batch untuk suku cadang Q 200.000 dan untuk suku cadang R 150.000. Product sustaining activity cost atau biaya per unit untuk suku cadang Q Rp500 dan untuk suku cadang R Rp300. Facility Sustaining Activity Cost atau biaya setahun untuk suku cadang Q sebesar Rp200 juta, suku cadang R sebesar Rp400 juta. Total aktiva divisi A pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi atau rate of return on investment sebesar 22%. Misalkan divisi A mentransfer 100.000 unit suku cadang Q ke divisi B dalam bulan Januari, jumlah tersebut diproduksi dalam 2 production run atau batch. Markup untuk suku cadang Q dan R didasarkan pada unit level activity cost dihitung sebagai berikut. Laba yang diharapkan sebesar 22% dikalikan dengan 1 miliar maka didapat angka 220 juta. Terus unit level activity cost untuk suku cadang Q sebesar 1 juta dikali dengan 1.500 maka didapat 1,5 M. Suku cadang R 2 juta dikali dengan 2.000 maka didapat 4 M, sehingga totalnya adalah 5,5 M. Jadi 220 dibagi dengan 5,5 M, maka didapat markup-nya adalah 4%. Selanjutnya untuk biaya penuh, unit level activity cost 100.000 unit dikali dengan 1.500 maka didapat 150 juta. Untuk batch related activity cost di soal terdapat 2 batch dikali dengan 200.000 tarifnya maka didapat 400.000. Product sustaining activity cost 100.000 unit dikali dengan 500 maka jadi 50 juta. Untuk facility sustaining activity cost 100.000 unit dikali dengan 200 maka didapat 20 juta. Jika biaya penuh suku cadang Q adalah 220 juta 400 dan markup-nya 4% dikali dengan 150 juta karena base-nya adalah unit level activity cost maka didapat 6 juta dari 4% 150 juta. Jika ditambah maka total dari harga transfer Q adalah 226 juta 400.000 rupiah. Perhitungan harga transfer dengan market based transfer pricing. Penetapan harga transfer dengan metode harga pasar minus atau market price minus. Unsur pengurangnya adalah potongan volume, biaya penjualan, biaya komisi atau komisi penjualan, biaya penagihan, dan biaya penggudangan. Masalah dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, divisi penjual diperlakukan sebagai alat pusat biaya karena divisi penjual sangat ditentukan oleh kinerja divisi lain, sehingga laba tidak dapat mencerminkan kinerja divisi ini. Tanggung jawab divisi penjual terbatas pada pengendalian terhadap biaya. Selanjutnya ada biaya tetap bulanan atau fixed monthly charge. Produk yang ditransfer ke divisi pembeli ditentukan harga transfernya. Besarnya biaya variabel
setiap divisi atau setiap bulan divisi pembeli akan dibebani dengan beban tetap bulanan. Meskipun divisi tersebut tidak mentransfer produk ke divisi pembeli, terdiri dari satu biaya tetap dan laba. Selanjutnya adalah pembagian laba atau profit sharing. Laba kontribusi yang diperoleh atau dibagi kepada divisi penjual dan divisi pembeli menurut perbandingan proporsi biaya variabel masing-masing divisi dalam total biaya variabel produk. Selanjutnya ada dua perangkat harga atau two sets of service. Pada saat divisi penjual mentransfer produk ke divisi pembeli, rekening pendapatan divisi penjual dikredit sebesar jumlah unit produk yang ditransfer dikalikan dengan harga jual produk di pasar luar dikurangi dengan biaya pemasaran. Divisi pembeli dibebani sebesar biaya variabel standar. Selisih antara pendapatan dan biaya variabel disebut atau tersebut dikreditkan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan. Contohnya seperti piutang divisi pembeli di debit dan rekening koran kantor pusat di debit atas pendapatan divisi penjual di kredit. Quotes for today. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan, by John F. Kennedy. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.